Ajang pertemuan puncak komunitas fashion di Moskow, Rusia bertajuk Bridge Plus Fashion Summit pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 2024 menghasilkan kesepakatan baru. Para pemimpin fashion yang berasal lebih dari 50 negara berkumpul untuk membentuk asosiasi baru yang diberi nama Bridge EFF atau Federasi Mode Internasional Bridge. Ini merupakan satu upaya komprehensif untuk mengubah pusat gravitasi dalam bisnis fashion, mempromosikan kerjasama internasional, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keberlanjutan, dan menciptakan peluang baru bagi desainer generasi baru. Nota kesepahaman tentang pembentukan Federasi Mode Internasional Bridge ditandatangani di Moskow oleh sejumlah tokoh. Penandatanganan nota kesepahaman ini antara lain para CEO Asosiasi Mode dan Tekstil, kepala lembaga pendidikan dari India, Afrika Selatan, Rusia, Indonesia, Malaysia, Ghana, Tanzania, Yordania, Ekuador, Paraguay, Kenya, dan negara-negara lainnya. Berdasarkan filosofi inklusif aliansi baru tersebut, misi utama Federasi Mode Internasional Bridge adalah untuk memperkuat dan memperluas jaringan organisasi mode di seluruh dunia. Deklarasi tersebut menguraikan tujuan utama, yaitu mempromosikan desainer lokal, mengadvokasi mode yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, meningkatkan hubungan budaya, dan menciptakan landasan bersama bagi ekonomi berkembang melalui kegiatan informasi dan pendidikan. Negara-negara yang berpartisipasi bertujuan untuk mempromosikan teknologi baru, melestarikan identitas budaya, dan mendukung kerajinan tradisional. Bridge Plus Fashion Summit di Moskow berhasil menarik perhatian perwakilan lebih dari 100 negara yang mengukuhkan statusnya sebagai pertemuan mode terbesar yang berfokus pada pasar negara berkembang. Bridge merupakan organisasi kerjasama internasional dari negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa atau Afrika Selatan di bidang ekonomi. Ya, tadi yang saya sampaikan adalah saya mewakilin brand kecil atau desainer-desainer Indonesia yang ingin penetrate pasar di Rusia, dan saya kasih masukan banyak hal, tentunya bahwasannya kita mempunyai banyak bahan-bahan yang unik dari Indonesia yang bisa kita kolaborasiin antara desainer Rusia dan desainer Indonesia, dan dengan perbedaan geografi tempat. Yang di sini ada winter summer-nya sedikit dan di Indonesia selalu summer. Menurut saya ini akan membuat produk yang sangat unik, memberi warna baru bagi desainer-desainer Indonesia dan membuka pasar yang baru juga, yang mana teman-teman desainer dari Indonesia pada belum tahu pasar di Rusia itu seperti apa. Saya approach-nya untuk bareng-bareng kita kumpulkan pelaku di Indonesia dan begitu juga di Rusia. Tadi ada departemen store yang menawarkan tempat atau asosiasi departemen store yang menawarkan diri untuk membantu kita untuk memasarkan di departemen store di seluruh Rusia, yang menurut saya ini sangat menarik, dan saya menawarkan keunikan dan ketidakbanyakan produksi di Indonesia yang dikerjakan oleh teman-teman itu menjadi daya tarik customer yang ada di Rusia ke depannya. Tentunya kita harus banyak belajar mengenai bagaimana membuat produk-produk yang winter friendly, jadi baju-baju yang persiapan untuk musim dingin. Jadi kita tidak bisa membuat produk-produk yang hanya untuk musim panas saja, tentunya seperti itu. Nah, peluangnya bagaimana, Mas? Peluangnya sangat besar karena produk kita tidak ada di sini. Jadi tidak ada saingannya menurut saya. Peluangnya itu yang saya lihat, dan challenge-nya tentunya kita perlu tahu siapa pelakunya dan bagaimana cara masuknya, seperti itu. Mas, selama mengikuti Fashion Summit kan 2 kali ya, Mas ya. Apakah sudah menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan para desainer dan pengusaha lokal di Rusia, Mas? Ya, ini yang kita lakukan. Jadi kita kolaborasinya, satu, kita present brand setiap kalinya. Kali ini Rai Gita Zoro mempresentasikan di Moscow Fashion Week kemarin, yang mana diharapkan dengan adanya desainer yang presentasi dan pameran di sini, brand saya juga ada pamerannya, diharapkan bisa benar-benar ada dampak di sisi bisnisnya gitu. Nah, terus kita juga mengundang brand dari Rusia ke Indonesia bulan ini, di akhir bulan ke Indonesia, namanya Zuad, yang diharapkan ini juga membuka pasar Indonesia untuk Rusia, dan kedepannya kolaborasi ini akan semakin erat lagi gitu. Mas, saya minta satu pendapat terakhir nih.
apakah Mas Ali Harisma puas dengan keberadaan desainer Indonesia, termasuk Mas dalam forum Bridge Plus Fashion Summit di tahun 2024 ini? Sampai saat ini menurut saya sangat puas karena mereka sangat siap dengan segala persiapannya untuk menerima tamu yang mana kali ini ada lebih dari 200 delegasi dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Indonesia dan mereka sangat prepare lah. Mereka sangat prepare dan kita pun manfaatnya pun banyak yang kalau kita bisa mengikuti banyak seminar dan summit di sini dan banyak mendengarkan hal-hal yang di Indonesia beda gitu. Jadinya menurut saya sangat worth it banget dan saya sangat senang banget bisa bergabung di BRIC 2024 ini. Saya kenal sama ketua asosiasinya atau Russian Fashion Council, Mr. Alexander. Dia waktu itu ketemu di sebuah forum internasional yang akhirnya kita kenalan dan kerjasama. Nah, kerjasamanya dari tahun 2020 pas pandemi. Kita mengadakan fashion show online dari Indonesia dan disiarkan di Moskow. Nah, setelah ada acara berikutnya, karena waktu itu Moscow Fashion Week belum bisa diadakan, mereka mengadakan namanya BRICS Fashion Summit. Nah, saya pertama kali orang yang diundang gitu. Nah, teman-teman dari Asia semuanya itu minta rekomendasi dari saya sih, dari Rusia ini. Jadi saya mengajak banyak desainer dari negara-negara tetangga Indonesia gitu. Sampai ke Australia pun mereka melalui saya untuk mereka melalui saya untuk minta rekomendasi untuk diundang ke sini gitu. Jadi memang historinya sudah panjang dan selama ini saya menjadi pembicara, termasuk besok saya akan bicara di Grand Hall jam 11, membicarakan mengenai bagaimana penetrasi pasar Rusia untuk Indonesia gitu. Nah, untuk desainernya juga, kali ini saya juga sudah membawa 3 desainer. Yang pertama ada tahun lalu itu untuk Spring Summer saya membawa Aldre dari Indonesia, member Indonesia Fashion Chamber. Tahun berikutnya tahun ini di bulan April saya mengirimkan Irma Sari dari Bandung, member kita juga. Dan sekarang ini untuk Spring Summer 2025 saya mengirim Rai Gita Suro yang show-nya sebentar lagi akan tampil di Moscow Fashion Week. Ini gitu. membernya Pak Ali juga ya? Ya, semuanya member Indonesia Fashion Chamber. Pak Ali, bisa cerita dong, apa manfaat yang diterima Pak Ali mengikuti kegiatan internasional gini? Ya, tentunya membuka pasar, itu yang saya harapkan tentunya. Dan membuka pasar baru di area sini itu memang tidak mudah. Baik untuk desainernya maupun orang si pembelinya di sini juga. Satu harus konsisten, makanya kami sudah 2 tahun ini konsisten mengikuti terus. Saya juga selalu mempromosikan batik, tenun, saya perkenalkan ke mereka karena itu satu-satunya kekuatan kita untuk
membuka pasar di sini karena itu yang mereka tidak punya gitu. Jadi menurut saya ini hal yang sangat penting, harus konsisten. Tujuan kita adalah membuka pasar tentunya, dan berikutnya adalah tidak harus Milan, Paris, New York, dan London terus gitu. Ini ada area baru yang menurut saya sangat penting bagi desainer untuk tahu bahwasanya ada Moscow Fashion Week yang mana mereka juga sangat respect dengan Indonesia, khususnya di produk-produk dan budaya yang ada di fashion Indonesia gitu. Oke, Pak Ali bisa memperkenalkan sedikit supaya penonton kita tuh lebih akrab sama Pak Ali, silakan. Ya, saya adalah Ali Karisma, saya sendiri fashion designer. Saya mulai karir dari tahun 98 dan saat ini saya bergabung di asosiasi fashion namanya Indonesia Fashion Chamber, dan saya berposisi sebagai advisory board, penasehat untuk Indonesia Fashion Chamber. Nah, saya juga menjadi direktur event-event yang diadakan oleh Indonesia Fashion Chamber, yang mana mungkin audiens sudah mengenal MUFES, Spotlight, dan kita juga kerjasama dengan BI, Bank Indonesia, dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, begitu juga KUKM untuk mengadakan event-event fashion yang besar di Indonesia, termasuk INTO-MF dan GMFW yang sebentar lagi akan berlangsung di ICE gitu. Pak Ali di BRICS Summit tadi, Pak Ali menjelaskan mengenai apa ya? Oke. Bagus sekali lah, intinya itu mengajak kita untuk punya inovasi. Apa yang sebenarnya? Ya, sebenarnya saya lagi mempromosikan sustainable fashion. Sustainable fashion itu adalah fashion yang berlawanan dengan fast fashion. Kita itu slow fashion. Indonesia itu lebih cocok ke sana, dan saya memperkenalkan batik, tenun, bagaimana cara membuatnya, dan saya kasih tahu teknik-teknik supaya kita tidak memotong kain. Tujuannya supaya tidak mengkotori lingkungan gitu, supaya kita menjaga lingkungan. Kita bisa mendesain dengan gampang. Saya tadi nama kelasnya adalah Master Class with the Designer. Saya sangat beruntung dikasih kesempatan untuk mengisi masterclass ini, dan saya mengangkat tema sustainable fashion gitu. Oke, Pak Ali, pesan untuk desainer muda Indonesia, Pak? Menurut saya, desainer muda Indonesia harus mempertahankan konsistensi dan kualitas yang bagus. Kualitas jangan terlalu mengejar branding, terkenal, buru-buru, tapi fokus kepada produk dan pemasaran yang baik. Itu yang nantinya akan membuat brand desainer muda ini bisa sustain dan berlanjut menjadi brand yang sangat besar suatu hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.